Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi firmware Advanced S6 Plus 5502 buat kalian semua yang belum memiliki firmware dukungan untuk melakukan flashing, mengatasi bootloop, stok di logo, lupa password, lupa pola, hang error dan lain sebagainya. Kalian bisa mengunduh firmware ini sebagai dukungan pertama yang harus disiapkan sebelum kalian bertindak ya guys. Di sini ada 3 bahan, yaitu firmware. Sebagai bahan utamanya adalah firmware, kedua adalah tool, ketiga adalah USB driver. Nah, untuk pertama kita ekstrak terlebih dahulu firmware-nya untuk melihat hasilnya. Firmware ini ukurannya tidak mencapai 1 GB, dan jika kalian juga tidak perlu ragu untuk menyiapkan kuota internet, sehingga kalian tidak membutuhkan kuota internet cukup besar. Kemudian kalian hanya cukup sekitar 3 GB untuk mendownload firmware ini ya guys. Ditambah lagi nanti kalian akan mendapatkan tool yang sudah siap dengan username dan password ya guys. Kalian tidak perlu lagi pusing dengan username atau password dari tool yang akan digunakan. Sekarang kita cek firmware-nya terlebih dahulu. CPB file sudah tersedia, kalian bisa langsung menggunakannya. Kemudian kita kembali untuk ekstrak file lainnya. Yang kedua adalah kita ekstrak toolnya. File ini juga ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian kita buka folder dari hasil ekstrak tersebut. Kalian akan mendapatkan tool dan juga Microsoft Visual 2010. Nah, nantinya Microsoft Visual 2010 ini akan kita install sebagai dukungan untuk bisa membantu tool ini bisa berjalan di sistem operasi Windows kalian ya guys. Kemudian kita ekstrak USB driver sebagai dukungan untuk device bisa terhubung dengan baik dengan komputer. Di dalamnya kalian akan mendapati 2 driver dengan masing-masing berbeda. Di antaranya ada HCI driver. Untuk pertama kalian bisa install terlebih dahulu. Kalian bisa menyesuaikan sistem operasi Windows kalian 86, X86 atau X64 ya guys, sesuaikan dengan komputer kalian. Kemudian kalian install driver ini. Driver ini harus kalian install sebelum kalian melakukan flashing firmware Advanced S6 Plus ya guys. Klik finish jika sudah selesai diinstal. Kemudian kita install driver selanjutnya. Sesuaikan dengan sistem operasi Windows kalian. Oke, install terlebih dahulu. Ini salah satu saya contohkan cara menginstalnya seperti apa. Kemudian klik finish. Sekarang kita mulai untuk melihat toolnya apakah berjalan dengan baik.
Kita kembali, sekarang kita cek toolnya. Untuk pertama kita install terlebih dahulu Microsoft Visual 2010. Tinggal next saja ya guys untuk proses install ini. Tunggu hingga proses finish ya guys. Oke, tinggal next saja. Kemudian jalankan toolnya. Tunggu hingga terbuka, kalian akan mendapati seperti ini ya guys. Kalian akan mendapati user dan password yang sudah tersedia. Kemudian kalian bisa mulai juga mengarahkan firmware terlebih dahulu sebelum tool ini terbuka dengan baik. Jangan lupa untuk menggunakan tool ini komputer kalian harus bisa terhubung dengan internet ya guys. Jangan menggunakan tool ini dalam keadaan offline atau komputer kalian dalam keadaan offline. Pastikan komputer kalian bisa terhubung dengan internet atau ada lain internet seperti wifi atau hotspot ya guys. Kemudian kalian bisa mengarahkan firmware melalui kolom ini. Arahkan ke firmware yang tadi sudah kalian ekstrak. Setelah itu jangan lupa pastikan komputer kalian terhubung dengan internet. Kemudian kalian bisa memilih login ya guys. Ini kalau menu login ini tidak muncul karena komputer masih dalam keadaan offline. Seperti ini saya contohkan, ini komputer saya sedang tidak terhubung dengan internet sehingga menu login tidak muncul. Nah, untuk kalian jangan lupa pastikan menu loginnya muncul ya guys.